Ya, nah demikian. Syaukani mengatakan di dalam Nailul Awtar, hal itu menunjukkan bahwa riba adalah seburuk-buruk maksiat. Keburukannya sama seperti keburukan zina. Kejahatan yang sangat buruk dan keji menurut bilangan yang disebutkan tadi. Bahkan riba lebih buruk lagi. Ya, tidak syak lagi ya. Tadi adalah 30 berzina dengan 36 pelacur. Ya, berzina 36 kali. Ya, nah demikian. Bahkan beliau mengatakan, Syaukani melanjutkan, bahkan riba lebih buruk lagi. Tidak syak lagi keburukannya sudah melewati ambang batas keburukan. Yang paling buruk adalah seorang yang menodai kehormatan saudaranya sama muslim. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sejahat-jahat riba. Yaitu seorang melontarkan perkataan yang tidak membawa kelezatan baginya, tidak menambah hartanya dan tidak menaikkan kedudukannya. Namun dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berat daripada seorang yang berzina dengan 36 pelacur. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Banyak sekali ikhwan fillah ya, keburukan-keburukan dari riba ini. Ya, di antara hikmah ya diharamkannya riba ini adalah ya, syariat mengharamkan riba tentunya memiliki hikmah-hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Yang kedua, mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, penggelapan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Nah, demikian. Ya, kemudian yang ketiga, menutup pintu permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, kita tahu ya banyak sekali keburukan-keburukan dari riba ini. Ya, bahkan nyawa bisa melayang karena riba. Ya, kejahatan-kejahatan bisa terjadi karena riba. Ya, kita lihat sekarang ini dan baru-baru ini ya, bagaimana seorang meregang nyawa gara-gara riba. Nah, kemudian keempat, menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan. Karena pemakan riba sebagai orang yang zalim ya akan membawa kebinasaan. Dan kebinasaan ini bukan hanya ya terjadi pada dirinya, tapi juga terjadi pada masyarakat. Dan akibat dari kezaliman itu ialah kesusahan. Nah, demikian ikhwanifidina azami Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah membuka pintu-pintu kebaikan. Diharamkannya riba ini salah satu hikmahnya adalah membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekal untuk akhirat. Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudaranya seiman tanpa uang tambahan atau bunga atas hutangnya tersebut, memberikan kemudahan ya, dan dengan itu dia mendapatkan pahala. Ya, jadi membuka pintu-pintu kebaikan ya, berjual beli dengan cara yang halal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa harramallahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan riba dan menyuburkan, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah di situ maksudnya adalah jual beli. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jual beli atas dasar kerelaan dan jauh dari unsur-unsur yang terlarang, penipuan dan riba sebagai salah satu bentuk sedekah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tentunya ya riba ini ya tentunya akan mendatangkan dampak yang sangat negatif baik bagi pribadi maupun masyarakat. Karena riba itu merupakan usaha kotor dan haram, merupakan hasil usaha yang tercela dan tidak ada berkahnya. Bahkan hanya mendatangkan musibah dan malapetaka, serta bahaya bagi siapa saja yang ikut serta dan membantu mensukseskan segala transaksi riba. Ya, baik pemberi modal, peminjam, penulis, dan saksi sebagaimana hadis Jabir yang sudah kita jelaskan tadi, maupun memberi bantuan harta dan tenaga dalam rangka melancarkan transaksi, menyewakan gedung, peralatan kantor, transportasi, dan untuk proses kelancaran transaksi riba tersebut. Ya, maka dari itu, ya termasuk hal yang diharamkan adalah membantu kerjasama ya di dalam hal ini, ya kerjasama di dalam hal ini, yaitu dilarang keras yaitu membantu pelaku riba ini. Nah, diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah, dia mengatakan, aku melihat ayahku membeli seorang budak tukang bekam.
ia menyuruhnya mengambil alat-alat pegamnya lalu mematahkannya. Aku bertanya kepadanya perihal perbuatannya itu. Ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang hasil jual beli darah, hasil jual beli anjing, upah wanita pezina, dan beliau melaknat tukang tato, orang yang ditato, pemakan riba dan yang memberi riba. Beliau juga melaknat tukang lukis atau tukang gambar. Demikian juga diriwayatkan dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi riba. Aku bertanya kepada beliau, penulis dan dua saksinya bagaimana? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya kami menyampaikan apa yang kami dengar. Dalam riwayat lain dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya itu dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksi dan penulisnya. Ya, dalam dari jalur lain dari Al-Harith dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika wal washimah wal mawshumah lil husni wa walawi as-sadaqah wal murtad a'rabiyan ba'da al-hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya jika ia mengetahuinya, tukang tato dan yang ditato untuk kecantikan, orang yang menahan sedekah, orang Arab Badui yang murtad setelah hijrah, terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa penerima riba, pemberi riba, penulis dan dua saksinya mendapat dosa yang sama. Ya, jika mereka mengetahuinya dan mereka berhak mendapat laknat seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jadi haram hukumnya penulisan riba jika ia mengetahuinya. Demikian pula saksi-saksinya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, nah, keharaman riba ini lebih berat dibanding perjudian. Karena pengembang riba mendapat imbalan secara jelas dari orang yang kesusahan. Adapun pejudi bisa mendapatkan keuntungan dan bisa juga tidak. Dan riba merupakan kezaliman yang nyata karena eksploitasi dan penindasan orang kaya atas orang miskin. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahaya dan dampak riba ini lebih besar dan lebih berat dibandingkan perjudian, walaupun keduanya sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bahaya dan dampak negatif riba terhadap pribadi dan masyarakat baik dari sisi agama, dunia dan akhirat ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ayat yang kita bacakan tadi, ya fa'danu bihaddin minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ya, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Nah, jadi yang itu yang pertama merupakan bentuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan dan membantu transaksi riba secara terang-terangan, ia telah menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Ya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Surat An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, yaitu azab, atau ditimpa azab yang pedih pada hari kiamat. Demikian yang saya fikir. Yang kedua, sedekah dari harta riba itu ditolak. Ya, sedekah dari harta riba itu tidak diterima, yaitu tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mungkin sebagian orang beranggapan saya mengumpulkan riba, lalu dengan riba itu saya akan bersedekah, membangun masjid dan kebaikan lainnya. Nah, ini tidak diterima karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka dalam suatu hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi, ya falaysa lahu indallahi ajrun
wa kana isruhu alaih. Barang siapa yang mengumpulkan harta haram, kemudian dia mensedekahkannya, maka tidak ada baginya pahala atas sedekahnya itu, dan dosanya tetap terhitung dosa. Dan dosanya itu tetap sebagai suatu perbuatan dosa, yaitu yang terhitung dosa. Nah, karena riba merupakan hasil usaha kotor dan haram, maka Allah tidak menerimanya sebagai barang sedekah. Ya, nah demikian ikhwan fillah azza wa jalla. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghijab doa pemakan riba. Ini dampaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa pemakan riba. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, karena harta haram ini termasuk penghalang doa, ya, tertolaknya doa. Sebagaimana dalam hadis, ya, seorang yang bersafar, ya kemudian berkuliah, dia bersafar jauh, musafir, pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan dan berdebu, dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, akan tapi makanannya haram, ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, ya, wa pakaiannya juga haram, ya, dan diberi makan dengan cara yang haram. Ya, fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana doanya itu mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi harta-harta haram ini, ya, akan menghalangi, ya, doanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Nah, kemudian, ya, hilangnya keberkahan umur dan penghasilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Maksudnya adalah menghilangkan berkahnya, yaitu dia tidak mendapatkan berkah sedikit pun dari harta yang dikumpulkannya itu dari hasil riba. Ya, ayat di atas ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi orang yang terkait dengan transaksi riba dalam berbagai sisi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan harta kekayaan yang berasal dari riba. Ya, baik disebabkan kebakaran, banjir, pencurian, ataupun, ya, lain-lainnya yang mengurus harta kekayaan mereka. Sakit, ya, lalu, ya, harta mereka itu terkuras dengan cara paksa dan hina. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memusnahkan seluruh kekayaan ribawi itu, ikhwan fillah. Berapa banyak orang kaya berubah menjadi jatuh miskin dan melarat karena atau akibat dari harta riba, ya. Nah, demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana akibat dari riba itu, ya. Ya, Nabi mengatakan, innar riba wa in kathura fa inna akibatahu tasiru ila qil. Ya, sesungguhnya riba meskipun pada awalnya banyak, namun akhirnya akan menjadi sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, demikian dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi, ya, apa kata Nabi tadi? Ya, fa inna akibatahu tasiru ila qil. Ya, sesungguhnya pada akhirnya akan menjadi sedikit. Ya, ini merupakan salah satu di antara hilangnya keberkahan dari harta riba itu. Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba wa yurbi shadaqat. Jadi orang-orang yang makan riba itu hartanya walaupun zahirnya kelihatannya banyak, akan tapi, ya, dia menjadi sedikit. Ya, tidak. Jadi tidaklah seorang itu memperbanyak kekayaan dari hasil riba, melainkan akibatnya akhirnya akan mengalami bangkrut dan melarat. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah, ya, dampak buruk dari riba ini adalah riba membuat hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan, jauh dari kelembutan, ya. Ya, karena coba lihat kaum rentenir itu susah sekali berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan harta kekayaannya. Bahkan dia akan menjadi orang yang rakus dan terus rakus, tamak dan terus tamak. Mereka memiliki hati yang keras, bahkan perilakunya juga menjadi cenderung kasar. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, dia sudah seperti orang yang kesurupan, ya, seperti terkena penyakit gila sebelum nantinya dia kesurupan ketika akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian, ya, salah satu dampak dari riba ini adalah, ya, riba
ya membuat harta itu terhalangnya harta dari harta yang bersih dan halal. Yang membuat seorang itu terhalang dari harta yang bersih dan halal. Nah demikian, kalau kita lihat salah satu di antara ya kerasnya tabiat orang-orang Yahudi, ya kerasnya tabiat orang-orang Yahudi, kenyinyiran mereka dan sulitnya mereka tunduk hati mereka yang keras adalah karena mereka suka memakan harta-harta riba ini. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azza wa jalla. Ya orang-orang Yahudi itu terhalang dari harta yang halal dan bersih akibat mereka memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka coba lihat Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam, khususnya dalam surah Al-Baqarah ya, tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya baik itu susahnya mereka menerima hidayah, menerima ilmu yang benar dan bermanfaat, mengamalkan ilmu yang mereka miliki dan seterusnya. Hati mereka menjadi keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan qulubuna ghulf. Hati kami ini akan terkunci dan keras. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah kemudian yang ketujuh, riba adalah satu transaksi yang syarat dengan kezaliman. Ini merupakan satu perbuatan zalim. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suatu hadis qudsi, "Innallaha harrama dzulma 'ala nafsihi wa ja'alahu muharraman bainakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan hal itu haram atas kamu. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Ya, ittaquz dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hindarilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, transaksi riba ini merupakan salah satu bentuk kezaliman, ya, salah satu bentuk kezaliman, transaksi yang syarat dengan kezaliman ya terhadap sesama. Ikhwan fillah, azani Allah wa ikum jami'an. Nah, kemudian di antara akibat dari perbuatan riba ini adalah ya seorang akan menjadi penghuni neraka. Ya, karena riba itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu lahmin nabata min sahtin, faharamun alil jannah, fannaru awla bihi." Ya, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka haram atasnya surga dan neraka lebih pantas baginya. Dan riba ini menyebabkan seorang itu menjadi penghuni neraka. Daging yang tumbuh ya dari hasil riba itu ya tidak layak untuk mendapatkan surga. Diharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Ya, tempat yang pantas baginya adalah neraka. Ikhwani fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi banyak sekali ya kita katakan dampak buruk dari dari praktek riba ini. Ya, misalnya ya riba akan membuat tijarah, yaitu jual beli akan menjadi lesu, ya kurang bergairah dan tidak produktif. Nah, kemudian sistem riba akan menyebabkan bangkrutnya negara atau masyarakat. Kita lihat sekarang ini bagaimana bangkrutnya beberapa negara ya akibat sistem riba yang mereka terapkan. Kemudian riba ini juga merupakan penjajahan ekonomi secara sistematis. Ya, bagaimana coba lihat negara-negara yang kuat memakan negara-negara yang lemah dari hasil riba ini, ya bunga yang terus menumpuk yang dibebankan kepada negara-negara peminjam. Ya demikian juga sistem ekonomi riba ini akan membelenggu masyarakat, dan ya tentunya riba ini adalah perkara yang bisa menghancurkan sendi-sendi masyarakat. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah mengobarkan mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya, telah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek riba ini, dan juga mendatangkan kutukan dan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan mungkin yang terakhir adalah memakan riba ini atau pemakan riba atau siapa saja yang terkait dengan riba ini menjadi sebab utama su'ul khatimah, ya, menjadi sebab utama su'ul khatimah. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Warraq dari Abu Hanifah yang mengatakan kebanyakan iman seseorang itu lepas ketika menjelang ajal tiba. Kemudian Abu Bakar berkata,
Ya, setelah saya amati, tidak ada dosa yang bisa membuat keimanan lemah dibandingkan perbuatan zalim kepada sesama manusia.